Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku pada pembelajaran 3. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 7, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan mempelajari muatan IPS, muatan PPKN, dan muatan Bahasa Indonesia. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari keragaman pulau di Indonesia. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari bermain peran tentang keragaman suku serta menghargai keragaman suku di Indonesia. Sedangkan pada muatan Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menuliskan informasi sesuai teks. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu IPS, keragaman pulau di Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor penyebab keragaman yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik.
Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit untuk menerima budaya luar. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi, menuliskan informasi sesuai teks. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di atas, tuliskan informasi yang kamu dapatkan. Mari kita tulis bersama. 1. Faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. 2. Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar. 3. Keadaan alam Indonesia memengaruhi keragaman masyarakatnya. 4. Indonesia memiliki letak yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. 5. Keragaman masyarakat Indonesia juga disebabkan oleh faktor transportasi dan komunikasi. 6. Keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh sikap keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik dari dalam maupun luar masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari muatan IPS kembali. Keragaman suku di Indonesia. Ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut ini adalah daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Provinsi Aceh. Suku bangsanya Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayolues, Singkil, Simeulue, Aneuk Jame, Tamiang, dan Kluet. Provinsi yang kedua, Sumatera Utara. Suku bangsanya Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Provinsi ketiga, Sumatera Barat. Suku bangsanya Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto. Provinsi yang keempat, Jambi. Suku bangsanya Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Provinsi yang kelima, Riau. Suku bangsanya Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mamak. Provinsi yang keenam, Kepulauan Riau. Suku bangsanya Melayu, Laut, dan Batak. Provinsi yang ketujuh, Sumatera Selatan. Suku bangsanya Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Ranau Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Provinsi yang kedelapan, Kepulauan Bangka Belitung. Suku bangsanya Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Tangkal, Pinang, Melayu, dan Toboali.
Provinsi yang ke-9 Bengkulu. Suku bangsanya Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Provinsi yang ke-10 Lampung. Suku bangsanya Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah. Provinsi yang ke-11 yaitu Banten. Suku bangsanya Baduy, Sunda, dan Banten. Provinsi yang ke-12 yaitu DKI Jakarta. Suku bangsanya Betawi. Selanjutnya provinsi yang ke-13 Jawa Barat. Suku bangsanya Cirebon dan Sunda. Provinsi yang ke-14 Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku bangsanya Jawa. Provinsi yang ke-15 yaitu Jawa Tengah. Suku bangsanya Jawa dan Samin. Provinsi yang ke-16 Jawa Timur. Suku bangsanya Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Provinsi yang ke-17 yaitu Bali. Suku bangsanya Bali Aga dan Bali Majapahit. Provinsi yang ke-18 Nusa Tenggara Barat. Suku bangsanya Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Provinsi yang ke-19 yaitu Nusa Tenggara Timur. Suku bangsanya Alor, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Provinsi yang ke-20 Kalimantan Utara. Suku bangsanya Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Provinsi ke-21 yaitu Kalimantan Barat. Suku bangsanya Dayak, Bidayu, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbai, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Oddanum, dan Kayan. 22 Provinsi Kalimantan Tengah. Suku bangsanya Dayak. Terdiri dari Baradia, Bawo, Dusun, Lawangan, Mayan, Oddanum, Punan, Siang Murung, Ngaju, Manyan, Dusun, Lawangan, Bukupao, dan Oddusun. Provinsi yang ke-23 yaitu Kalimantan Timur. Suku bangsanya Dayak. Terdiri dari Bulungan, Tidung, Kenyah Berusu, Abai, Kayan, Bajau Berau, Kutai, dan Pasir. Provinsi ke-24 yaitu Kalimantan Selatan. Suku bangsanya Dayak. Terdiri dari Banjar, Bakumpai, Bukit, Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Provinsi ke-25 yaitu Sulawesi Utara. Suku bangsanya Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mongondo, dan Bantik. Provinsi ke-26 yaitu Sulawesi Tengah. Suku bangsanya Kailili, Pamono, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balantak, Bungku, Buwol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Banggai. Provinsi ke-27 yaitu Gorontalo. Suku bangsanya Gorontalo, Suwawa, Atinggola, Mongondo, dan Bajo Manado. Provinsi ke-28 Sulawesi Tenggara. Suku bangsanya Laki, Malio, Muna, Kuli Susu Moronene, Wolio, Wononi, dan Buton. Provinsi ke-29 Sulawesi Selatan. Suku bangsanya Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Provinsi ke-30 Sulawesi Barat. Suku bangsanya Mandar, Mamuju, Patae, Tasumunya, dan Mamasa. Provinsi ke-31 Maluku. Suku bangsanya Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. Provinsi ke-32 yaitu Maluku Utara. Suku bangsanya Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, dan Loloda. Provinsi ke-33 Papua. Suku bangsanya Arfak, Mandacan,
Bauzi, Biakmuyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dani. Provinsi ke-34 yaitu Papua Barat. Suku bangsanya Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebyar, Onim, Atam, Atori, Ayamaru, Aifat, Baham, Kambrau, Karas, Karon, Koiwai, dan Biak. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Teman-teman, muatan terakhir yang akan kita pelajari yaitu PPKN, menghargai keragaman suku di Indonesia. Ayo renungkan. Eko tinggal di lingkungan yang memiliki keragaman. Sebagian besar tetangga di lingkungannya bukan penduduk asli daerah tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang, mari kita simak suku-suku yang ada di daerah tempat tinggal Eko. Nama Eko. Tempat tinggal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku bangsa yang ada di provinsi tempat tinggalku yaitu 1. Suku Sunda, 2. Suku Minang, 3. Suku Bali, 4. Suku Bima, 5. Suku Batak, dan 6. Suku Dani. Teman-teman, keragaman yang ada di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap suku bangsa di Indonesia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, perpecahan akan terjadi di Indonesia. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, dengan menanamkan sikap toleransi terhadap keragaman yang ada. Kita juga harus saling menghargai dan menghormati suku lain dan budayanya. Berikut sikap menghargai keragaman suku di Indonesia yang dapat kita lakukan. 1. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. 2. Menerima perbedaan fisik setiap suku. 3. Merasa bangga pada semua suku di Indonesia. 4. Berteman tanpa membeda-bedakan asal suku bangsa. 5. Mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.